Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bukar Pintar. Baik, perkenalkan, nama Ibu Muryani. Kali ini kita akan mempelajari tentang bab 4 teks tanggapan pada pertemuan pertama. Baik, anak-anakku sekalian sudah siap? Buku wajib yang kita pakai pada kesempatan ini jangan lupa ya, buku siswa yang sudah kita bagikan kemarin, yaitu buku Bahasa Indonesia SMP kelas 9 edisi revisi 2018. Nah, baik, silakan disiapkan bukunya. Baik, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini materi yang kita akan pelajari mengenai teks tanggapan, kita akan mengingat kembali. Anak-anak, pernah nggak kalian memberikan tanggapan atau memberikan komentar terhadap sesuatu atau memberikan kritik? Nah, biasanya yang kalian berikan kritik bisa kepada teman, bisa juga terhadap hasil karya. Apa contoh yang bisa diberikan tanggapan tentang hasil karya? Misalnya novel, cerpen, drama, puisi, itu semuanya bisa kita berikan tanggapan. Apalagi yang bisa diberikan tanggapan atau kritik? Misalnya pajangan yang ada di kelas kita. Contohnya lukisan. Coba lihat. Misalnya lukisan yang ada di kelas kita. Bagaimana tanggapan kalian tentang lukisan tersebut? Baik, anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini tujuan pembelajaran pada pertemuan ini yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian apa itu teks tanggapan. Terus selanjutnya tujuan yang kedua adalah peserta didik mampu menjelaskan cara memberi tanggapan dengan baik. Terus selanjutnya tujuan yang ketiga adalah peserta didik mampu menjelaskan isi informasi teks tanggapan yang sudah dibaca dengan baik. Baik, kita lihat. Sudah paham anak-anakku tentang pengertian teks tanggapan? Ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, teks tanggapan adalah sambutan terhadap ucapan, kritik, komentar, dan sebagainya. Apa yang diterima oleh panca indera, bayangan dalam angan-angan kita. Nah, kemudian menurut Wikipedia, tanggapan itu adalah penilaian berupa kritik atau pujian terhadap sesuatu teks berupa teks. Baik, anak-anakku sekalian, dalam memberikan tanggapan tentu ada tata caranya atau tata kramanya. Bagaimana caranya memberikan tanggapan dengan baik? Yang pertama adalah dengan cara yang objektif. Anak-anak tahu apa yang dimaksud dengan objektif? Ya, objektif artinya menanggapi sesuatu berdasarkan apa yang sesungguhnya fakta dan kenyataan. Kemudian, cara memberikan tanggapan selanjutnya, ya, yang kedua adalah bersikap santun. Apa itu bersikap santun? Yaitu menyampaikan pendapat harus berdampak positif, disampaikan dengan bahasa yang baik. Nah, itu tadi bagaimana kita memberikan tanggapan terhadap sesuatu. Baik, anak-anakku sekalian, coba perhatikan pernyataan berikut. Untuk mengisi liburan, semua siswa diwajibkan membuat karya tulis. Ini contoh pernyataan ya anak-anak. Nah, coba kira-kira dari pernyataan tersebut, ini merupakan mana kira-kira pernyataan yang berupa tanggapan atau pendapat yang positif, dan mana kira-kira merupakan tanggapan yang negatif? Ya, benar.
bahwa tanggapan yang pertama, tanggapan yang positif, yaitu ini merupakan kegiatan positif karena siswa bisa mengisi waktu liburnya dengan hal yang berguna. Siswa juga dapat melatih kreativitasnya. Pendapat ini merupakan contoh tanggapan dalam bentuk yang positif. Kemudian tanggapan yang kedua tadi, itu adalah contoh tanggapan dalam kategori negatif. Kalimatnya seperti ini. Hal ini seharusnya tidak diperlukan, karena saat liburan siswa jadi merasa terbebani dengan tugas tersebut. Siswa jadi sibuk memikirkan tugasnya daripada menikmati liburannya. Nah, bentuk tanggapan ini adalah bentuk tanggapan yang negatif. Baik, sudah paham kan anak-anakku tentang bagaimana bentuk tanggapan positif dan negatif? Baik, kita lanjutkan. Coba perhatikan lagi contoh teks tanggapan berikut ini. Coba kalian bisa lihat di buku siswa halaman 89. Coba dilihat ya, dibaca contoh teks tanggapan tentang lukisan Apandi yang berjudul Kebun Cengkeh. Kalian bisa lihat baca di situ. Nah, terus cobalah menjawab pertanyaan berikut setelah membaca teks tadi. Karya apa yang ditanggapi? Siapa yang menghasilkan karya tersebut? Siapa yang menanggapi? Bagaimana bentuk tanggapannya? Dan bagaimana cara menanggapinya? Sudah paham? Dari pertanyaan tersebut, semuanya bisa dijawab ya anak-anak? Baik. Nah, kita lihat. Dari tulisan tadi, teks tanggapan tadi, contoh teks tanggapan tadi, lukisan Apandi tentang Kebun Cengkeh, karya yang ditanggapi itu adalah lukisannya Apandi mengenai Kebun Cengkeh. Yang menghasilkan karya tersebut adalah Apandi. Dia adalah seorang pelukis maestro yang sangat terkenal. Terus pertanyaan selanjutnya, yang menanggapi lukisan tersebut adalah siapa? Dia adalah seseorang yang mengagumi lukisan tersebut. Terus bentuk tanggapannya bagaimana? Bisa dilihat dari teks tadi, bentuk tanggapan berupa pujian, ya, yaitu berupa pujian. Selanjutnya, bagaimana cara menanggapi teks ini pada teks tadi yang kalian baca? Yaitu dengan deskripsi dan penilaian karya Apandi dengan bahasa yang santun. Coba perhatikan lagi tadi. Benar bukan? Menggunakan bahasa yang sangat santun. Baik, anak-anakku sekalian, setelah kita mempelajari mengenai teks tanggapan tadi, terdapat lembar kerja peserta didik. Lihat pertanyaan pada LKPD. Coba dilihat. Ada pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan teks tanggapan? Kemudian, apa fungsi teks tanggapan itu? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara memberi tanggapan? Pertanyaan yang keempat, permasalahan yang sering ditanggapi apa saja? Permasalahan apa saja yang sering kalian tanggapi dalam kehidupan sehari-hari? Ya, itu tadi pertanyaannya. Anak-anak silahkan dijawab sesuai dengan pemahaman tadi yang Ibu sudah sampaikan mengenai bagaimana memberikan tanggapan, pengertian teks tanggapan, dan cara memberikan tanggapannya. Baik. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, pada lembar kerja selanjutnya, silakan dibaca teks tanggapan tentang novel Student Hijau pada buku siswa. Nah, di situ ada contoh teks.
Kemudian tugas kalian setelah membaca teks tadi adalah karya apa yang ditanggapi pada teks novel Student Hijau itu. Yang kedua, bagaimana bentuk tanggapannya. Yang ketiga, tulislah kalimat tanggapan yang terdapat dalam teks di atas. Yang keempat, simpulkanlah isi teks tanggapan di atas. Baik. Sudah jelas pertanyaannya? Silakan dikerjakan ya, dijawab. Anak-anakku sekalian, pada pembelajaran kali ini kita akan menyimpulkan dalam bentuk peta konsep bahwa kita sudah mempelajari mengenai teks tanggapan tadi yang sudah kita pahami, sudah mengerti tentang pengertian teks tanggapan, bagaimana cara memberi tanggapan yang baik, kemudian bagaimana menyimpulkan teks tanggapan dengan baik. Sudah dipahami? Baik, anak-anakku sekalian, dalam memberikan tanggapan, santunlah dalam memberi penilaian. Dalam memberikan penilaian, kita harus objektif. Sekian pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Saya Ibu Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tukar pintar.